pertanian, Kominfo, perhubungan. ATR kelas 2, kelas 3 lah. Tapi sekarang ini kalau lihat dengan menterinya AHY, ini malah. Oh, jadi ide membuat semacam barisan nasional ini kelihatannya susah ya? Susah pada tingkat kabupaten, di tingkat daerah karena peta politiknya bisa berbeda. Ada konfigurasi. Misalnya kalau Anda Banten nih, kalau calonnya orang Tangerang Raya, wakilnya mesti Banten lama. Pandeglang. Komposisi geopolitik update, dunia SBY gitu. update di total politik. Kan Nggak usah Banten ngomong kan. politik Nggak usah, cawe-cawe. jangan dalam negeri, bukan cewek-cewek dalam negeri, dunia lah. Kalau itu Itu lewat Romanto nih ya, Sebil ya. Deal. Tinggal kasih masih permohonannya dong. Ini kita lihat di pemilu kali ini ya dulu 2009 lah benchmark kita ya. Gimana waktu itu Pak SBY berhasil menang 61%. Ya kan? Tapi waktu itu Bu Mega masih ngelawan tuh di 28%. PDI ya khususnya ya. PDI dan masih menang di Bali. PDIP-nya 14 waktu itu, 14% ya. PDI-nya 14%, 15%, menang Dia di Bali. 26 kayaknya, 26-an Ya, 28. persen. Bu Mega 28. Ya, masih not bad, lebih tinggi dari Mas Anies sekarang ya. Iya, lebih gede daripada Mas Anies sekarang. Apalagi Mas Ganjar. Nah, tapi sekarang Mas Ganjarnya di 16. Terus terang kita juga surprise dalam arti kita pikir ya paling tidak Mas Ganjar setara dengan suara PDIP. Setara dengan suara PDIP. Oh, PDIP lebih tinggi ya. Tahu-tahu PDIP sedikit lebih tinggi lah. Ataupun juga tidak serendah itulah. Paling tidak di Jawa Tengah mungkin dia bisa menang. Di Bali menang. Di Bali menang. Ternyata di Bali kalah dan di Jawa Tengah juga kalah. Jadi kalau Anies kita memang sudah prediksi mungkin sekitar di 20 Aceh sekian ya. sekian 20. Pollingnya juga segitu. Ya. Aceh Sumbar. Pollingnya juga segitu. Yang pollingnya biasanya agak tinggi terus tiba-tiba turun. Tapi turunnya itu sudah kita lihat dalam polling. Ya. Turun terus. Trennya menurun. Sehingga ya sementara Prabowo kita lihat trennya naik terus. Walaupun sempat 52%, terus naik 52, terus naik 54. Ya. Di pemilu 58. Tapi tren sudah kelihatan di polling. Dan ya mungkin kalau menurut saya barangkali karena ya mungkin di bawah akar rumput PDIP mungkin tidak sepenuhnya mendukung Mas Ganjar. Kira-kira semacam Nah, itu. kalau 2009 dulu kira-kira Ini suasana kalau di kandang 2009 karena Pak Iya nih, karena Ibu ini Megawati Bali Ketua doang Umum, nih menang Bu Mega. itu sangat 26%, Ri. boleh dikata linear turun ke bawah. Jadi boleh dikata akar rumput PDIP menjadi satu di bawah Ibu Mega, walaupun dia tidak bisa tidak bisa meluaskan di luar dari simpatisan PDIP. Dan neneknya kan orang Bali. Iya, kalau menang di Bali sudah bisa kita pastikan kalau di Pak Ibu Mega. Tapi kalau di sekarang ini kita lihat split voting. Jadi split voting fenomena ini meluas, di mana misalnya di Bali untuk presiden dia pilih Prabowo, untuk partai dia pilih PDIP. Begitu juga di Jawa Tengah, begitu juga di beberapa tempat, sehingga split voting ini menjadi fenomena yang cukup menarik kalau di 2004. Tapi kenapa Gerindra nggak dapat cocktailnya nggak dapat ya Gerindra ya? Aneh juga. Karena orang Gerindra terlalu sibuk ngurus pilpres, lupa ngurus pileknya. Jadi Majar itu kan ininya lah. Waktu zaman Pak SBY dulu, kotelnya Demokrat dapat kotelnya Pak SBY. Iya. Dan pileknya duluan. Dan walaupun pileknya lebih duluan, tapi kotelnya dapat Pak SBY karena waktu itu Partai Demokrat kan partai baru. Sehingga kita juga ingin membesarkan. Pak SBY sangat sadar juga bahwa Partai Demokrat juga harus dibesarkan ke depan. Sehingga selain memikirkan soal pilpres, pileknya juga beliau pikirkan betul bagaimana supaya pileknya juga berkembang sehingga kotelnya dapat. Kalau ini saya lihat teman-teman Gerindra memang fokusnya bagaimana Prabowo menang.
Karena mimpinya bangun tidur itu terus udah bertahun-tahun, Bang. Kita maklum juga Pak Prabowo sudah berapa kali ikut pilpres baik sebagai wakil presiden maupun presiden dan belum berhasil. Kali ini harus berhasil. Atau mungkin karena itu juga kader-kader yang calonkannya mungkin kurang menarik juga nggak? Pileknya. Memang yang namanya caleg juga penting karena mereka yang di garis depan untuk pilek. Tetapi saya tidak tahu soal kualitas caleg, tapi memang paling nggak popularitas lah. Karena kalau kita lihat PAN kan partai artis nasional, kita juga nggak lihat terlalu usahanya besar juga, tapi dia mengandalkan caleg yang memang populer. Tapi waktu itu Om Anto masuk Jawa Tengah itu gimana suasananya dulu? Nah, waktu di Jawa Tengah saya ketua Satgas untuk Jawa Tengah untuk Demokrat. Memang tugas tadinya mau ditugaskan di Sulawesi, Indonesia Timur, tapi kita di Jawa Tengah memang agak perlu penguatan. Jadi saya yang ditugaskan di Jawa Tengah dan keliling saya semua kabupaten saya keliling naik mobil kira-kira putar-putar itu tuh. Kalau di Pantura bahkan gambarnya Ganjar aja nggak ada di Pantura. Oh, ini di 2024 2024 ini. Kalau dimulai di Pantura, mulai dari Brebes, Tegal, lalu kemudian Pekalongan, sampai di Kendal, sampai masuk Semarang, boleh dikatakan nggak ada gambarnya. Tapi PSI malah banyak ya. Oh, PSI banyak. 2009 dulu Bu Mega semua isunya. Kalau dulu 2009 Bu Mega merajai Jawa Tengah, tapi SBY menang tipis. Ya. Menang tipis. Kalau ini betul-betul Mas Ganjar di Jawa Tengah loss. Dan di Semarang Pak Prabowo bikin kampanye di Semarang. Begitu saya lihat kampanye di Semarang luar biasa, bukan hanya di Simpang 5, tapi semua jalan berkilo-kilometer menuju Simpang 5 macet total dengan pendukung-pendukung Pak Prabowo. Saya bilang tumbang Ganjar di Jawa Tengah. Dan benar. Tumbang dan jauh. Angkanya berapa ya, Bang ya? 51%. Oh, tipis dong. Ya, tapi kan juga jauh di bawah. Kalau pikiran kita kan paling tidak Ganjar menang malah. Menang tipis kah, menang besar kah malahan. Dan jadi memang artinya bahwa split voting di Jawa Tengah juga mengemuka. Kalau Anies kan masih menang di Aceh dan di Sumatera Barat. Walaupun di DKI kalah tipis juga. 0, berapa persen, di bawah 1% kan? Ya, kalah tipis di DKI, tetapi paling tidak pollingnya memang memperlihatkan Pak Prabowo memang di ujung-ujung terakhir itu pollingnya naik, dan sekali dia tren naik itu momentumnya susah untuk di stop. Begitu juga kalau tren turun di ujung susah di stop juga. Tapi memang harus diakui itu ketika kampanye menyerang Pak Jokowi itu efeknya turun malah ya. Ganjar dan ini. Indonesia ini debat misalnya. Begitu you terlalu menghantam Pak Prabowo dengan cara keras, malah berbalik. Dan juga Pak Prabowo-nya juga santai Pak gitu. Prabowo menerimanya dengan cara santai, gemoy-gemoy. Itu efeknya malah negatif. Makanya di Indonesia ini politiknya memang harus lebih santun, dalam arti kalau you menyerangnya juga harus terukur. Kalau menyerang terlalu keras, justru orang berbalik. Kecuali yang diserang bereaksi lebih keras kalau lagi. Kalau orang bereaksi lebih keras lagi, bisa. Makanya dalam debat itu bukan substansi paling penting juga. Artinya bahwa justru gesture. Orang melihat itu, karena kebanyakan orang ngerti itu apa yang dibicarakan. Tapi kalau gesture kita baik diserang atau menyerang lebih diterima publik, justru itu akan menang. Jadi bagi saya, kalau saya lihat di dalam dalam debat itu kira-kira Pak Prabowo dapat tambah 1 poin 2 poin. Karena kesantunan dan macam-macam. Ketika diserang dia paling Mas Anies. Apalagi pakai angka 11 dari 100. Bagi banyak orang, 11 dari 100
orang paling bodoh aja di SD, SMP, SMA nggak dapat 11 dari 100 misalnya. Masa segitu itunya. Nah, ini ada satu lagi yang menarik. Aku lupa verbatimnya, tapi kurang lebih cuacanya gini. Mas Ahaye dalam sebuah pidato, entah di Demokrat atau apa ya, beliau mengatakan gini. Siapa? Mas Ahaye. Verbatimnya aku lupa. Kurang lebih cuacanya, untung aja kita diselamatkan. Kita alhamdulillah kita nggak jadi sama Mas Anies. Gitu. Oh iya. Dan nggak jadi sama Mas Ganjar juga berarti. Konteksnya sama Anies ya. Iya, maksudnya. Tapi sama Mas Ganjar juga ada upaya kan? Jadi kan Nggak, ya itu Ya dua-duanya aja Iya. cerita sekalian. Ya, apa yang melandasi Pak Mas Ahaye gitu Bang sampai lah iya kan kita kan sudah 1 tahun lebih membangun koalisi bersama PKS dan Nasdem, Anies mendukung Mas Anies, dan pada waktu itu sudah berkali-kali Mas Anies melamar Mas Ahaye bahkan secara tertulis kan, tapi kemudian ya kira-kira kita yang dilamar tapi kemudian kawinnya sama orang lain nggak bilang-bilang lagi. Nah belum jadi presiden aja sudah begitu, bagaimana kita mau dukung jadi presiden? Ya kita tentu saja harus meninggalkan koalisi itu. Kan pilihannya waktu itu hanya ada 2 toh. Iya, Ganjar. Mendukung Pak Mas Ganjar atau mendukung Pak Prabowo. Dan ada upaya juga waktu itu ya. Kalau nggak salah. Komunikasi. Menuju Kita Ganjar. Kan juga waktu ada itu kan upaya. konteksnya setelah Tum Ahaye bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani kan waktu itu situasinya. Itu masih dalam koalisi Mas Ganjar, tapi kan waktu itu bertemu dengan Ibu Mas Anies, Mas Anies Puan. waktu itu masih Mas Anies. Masih Anies, tapi kemudian waktu itu udah ada chemistry nih namanya antara komunikasi politik. Mas Kita kan Ahaye. membangun komunikasi Nah, politik. mumpung ngomongin Agus ini, saya mau nanya juga, Anda kan pasti menjadi semacam mentornya juga kan. Nah, Guru ini les pertanyaan saya kalau ngelihat Mas Agus ini mengingatkan saya Prabowo zaman dulu. Kan nggak friendly sama wartawan, kan sama kalian nggak friendly juga kan? nggak friendly sama Pak sekali. Agus ya kan, dong. Mas Agus nggak friendly, terus nggak Lebih kissing ke nggak- babies politician dah, lebih ke nggak kenal kaku eksklusif Mas, gitu ya. Lebih ke kami malas ngirim hard copy ke kantor Demokrat. Iya, Iya. nggak. Tapi maksud saya dia Prosedur belajar nggak ya? rumit Bakom Dia Strain belajar ya. nggak ya bahwa ternyata Pak Prabowo pun setelah dia mengubah menjadi gemoy dengan ibu-ibu, bahkan dengan kucing Bobby the Cat, dengan wartawan jadi ramah apa segala. Kalau Mas Ahaye- belajar nggak dia? Kalau Mas Ahaye setiap kali teman-teman wartawan minta press conference, minta wawancara, minta press conference, mesti diladeni kalau pas waktunya. Artinya tiap kali di acara mesti ngundang wartawan untuk press conference dan tanya jawab. Dan Doorstop dia mau ya? Mau doorstop, Ya, mau ya. ditanya lah segala macam. Ya. Dan siap untuk menjawab hampir apa saja yang ditanyakan pada saat itu. Tapi belum bisa kissing babies politician gitu gimana? Saya rasa ada waktunya juga kan. Kalau tidak pas waktunya juga kan lucu juga. Ya. Tapi kan sekarang ini jadi Menteri ATR menarik juga nih. Iya. Menteri ATR ini sekarang keliling-keliling bagi sertifikat Turba. sampai ke kampung-kampung, Ya, betul. sampai orang segala Ya. macam, nenek-nenek, orang Ya, ya. bayi, bawa ibu-ibu Ya, pakai bayi dibagikan. Itu ternyata luar biasa juga meliputan media. Ya. Sehingga dulu terus terang aja Menteri ATR ini nggak pernah dilirik oleh partai-partai. Sekarang rame ya. Jadi misalnya kalau mau pembentukan kabinet, lalu kemudian masing-masing biasanya aspirasi dari partai-partai menginginkan posisi menteri, misalnya menteri ESDM, pertanian, Kominfo, perhubungan. ATR Tapi- kelas 2, kelas 3 lah. Om. Tapi sekarang ini kalau lihat dengan menterinya AHY, ini malah Paten, dengar-dengar Menteri ATR sudah dilirik Om oleh Anto. partai-partai lain karena Om makin Anto. Sama seksi. seperti Menteri Desa juga ya. Om Anto, mohon Apalagi izin ada deh, ini ya. melanjutkan pertanyaan BHM ini. Ya. Ini beda style ya, tapi memang dampaknya akan sangat besar ya. Contoh gini, waktu itu situasinya saya mau ngirim ke Tum AHY undangan WA udah diokein, tapi kirim hard copy, wah repot juga. Di saat yang bersamaan setelah itu, Mas Gibran WA aja, yaudah janjian di sini segala macam. Beres. Mungkin stylenya berbeda Ya, gitu kan. Tapi mungkin kirimnya kepada siapa? Itu dia Oh, mungkin. iya. Kan gitu. Harusnya lewat Andi Malarangga. Kalau kirim pada saya kan beres.
Sudah Dinda, jangan lewat situ. Tum Jadi kan aye. tergantung situasi kan. Dia harus kompor dikit. Harus kompor dikit. Tapi Mas Siapa Ahaye- tahu Apalagi kalau kita ngomong sama Uni Lubis ya. Wah, dia siapa tahu mau datang sini kan Tum aye kan kita kompor-kompor dikit Mas Pak Ahaye Menteri. kan mungkin korek orangnya. Pak kan. Menteri ini kan. Strukturnya juga. Iya, kalau hard copy kan tinggal di print sendiri kan sebenarnya. Saya tuh ngingetin ini. Terus yang saya ingetin sama Prabowo era dulu kan, kumpulnya tuh sama geng ex Kopassusnya, sama geng ininya. Pokoknya Susah eksklusif masuk, lah. Sama ini. Ya. Ini kan sama geng Taruna Nusantaranya, Iya, geng ininya. Akmil, ini agak dihakimi nih Om Tapi Anto kan dalam kalau hal ini. kemarin Minoritas baru berhasil dia. menang setelah semua ditampung nih kan. Ini oleh susah Pak- Om Anto bela nih. Belum kenal aja. Masalah ini. Ya, belum kenal aja. Kalau sudah kenal kan kongko. Iya, kita mau kenal ini masalahnya. Tinggal bilang sama siapa dulu. Bang. Enggak, aku bayangin dulu, aku kan cukup kenal baik sama bapaknya. Dia kan tahu, kan SBY itu enak banget dengan wartawan dari Sama dulu tuh. bapaknya paten. Nah, tapi kan Kan kita- ada Om Anto misalnya dulu. juga, Om Anto. ya, misalnya- Ada Om Antonya dulu. Nah, ini nggak ada ini. Kita lebih kenal sama Di Om teman- Anto, Bos, di Mas Ahaye ini Om Antonya tentara juga. bos. Nih, Kalau dulu ya sama Pak SBY kita dia ngarin. makanya Teman wartawan main volley sama presiden. Mas, teman-teman bilang sama saya, Iya, tapi iya. kan dulu setiap kali misalnya teman-teman wartawan mau bilang mau wawancara Pak SBY kan Pembelaan. kirim Iya. sama saya, Mas. setelah itu langsung ketemu. Ya, jadi Masalah, perlu Mas. klonnya dari beliau nih untuk Pak Iya, Mas ya, Agus. Mas Ahaye. Kenal ya kita mau belajar. kenalan. Loh, kita kan bisa orang-orang di sekitar Pak SBY kan kita relatif lebih dekat dari Iya, iya. misalnya ada Bang Anto, Kan kita sudah lama. ada Bang Rahlan, ada iya, Jansen, gitu. ya kan, Adi Arief, paten-paten semua Iya. nih aktivis. Kalau ini kan tentara nih bingung kita. Ya kan Ada jokes ini, Bang. Miliunya memang beda. Beliau kan dari Taruna Nusantara, lagi. habis itu Akmil. Jadi memang banyak teman-temannya. Tapi kan sekarang dia politisi, dia sudah ngerti juga kapan ketemu teman-teman wartawan, aktivis apa Jokesnya segala gimana macam. dia, jokesnya dia? Cuma ya channelnya aja. Jokesnya Budi kayak gini Om. Gimana? Kita kirim surat, resepsionis terima, Satpam dulu, satpam terima, tunggu sebulan, resepsionis lagi di review sama resepsionis, habis itu ke Masing-masing departemen, masing-masing dirapatkan di dirapatkan departemen, habis itu wah oke ini ketok palu ini kirim ke Bakomstra, Bakomstra rapat lagi, balik lagi ke departemen. habis dari itu udah departemen- selesai pilpresnya Om. Nah, ini bandingin sama bapaknya dulu ya. Zaman Nama- saya di editor Cup. Kita zaman itu bukan WA, masih apa? BlackBerry. Pakai SMS lah. SMS. SMS kirim, "Ayo kita ketemu di mana di itu sama editor Cup." Datang Pak SBY. Lah iya kan. Zaman dulu Kan itu ada luar Om biasa. Anto. Sekelilingnya beliau soalnya kan. Mas BHM kasih sama saya, lalu saya kasih tahu sama beliau pas ada waktu kesempatan ketemu sama itu. Itu teman-teman di Tempo mau wawancara Pak bicara soal ini nih. Kapan Bapak punya waktu? Lalu dia coba cek waktu saya kapan. Selesai kan Langsung kan dibikinin goreng telur sambil nyanyi main gitar. Oh gimana? Paten. Pop. Dan Nah, ulang sekarang tahun internasional makanya kalau kan. beliau dapat begitu. di atas 60% Ah, one cuma- round tuh nggak cuma heran kan- lah. Ya kan. Setuju gua. Cuma kan memang Bayangin ya, waktu kita pertama. Ini aku mau cerita nih. Kompor. Anda ingat ya? Waktu Pak SBY nyalonin, itu kan sebagian wartawan takut datang kalau diundang. Sampai sepi, ingat nggak di Hotel Sahid apa tuh? Ya, kita datang. Tapi beliau menang one round loh. lah iya. Landslide. Landslide. Lah iya. Itu dong. maksud gua Bagi karena kita keren dulu. bagi Wartawan kita- internasional juga banyak. Dan saya rasa bahasa saya juga sama. Enggak. Beda loh. Belum pernah bilang kasih sama saya. Kan Mas Ahaye kalau gue lihat begitu. kalau aku lihat di YouTube di Bang Anto mohon izin. Lebih banyak di media internal Demokrat ini ada wajah Mas Ahaye. Ya. Ini Kita kalau boleh ada curcol nih, aspirasi. curcol. Tentu saja. Kita kan ingin mengembangkan media sosialnya Partai Demokrat Ya. dong. Iya, tapi- Ya toh? Tapi kan kemudian kalau mau bicara tentang macam-macam hal, tinggal kita cari waktunya aja. Dulu kan ada juga jurnal Demokrat, nggak ada masalah. Kita cari waktunya aja. Kan begitu. Oke Om Anto. Mantap. Maksudnya Dulu. kan begitu dan kalau masuk lewat birokrasi kan semua, apalagi sekarang di ATR kan pasti ada birokrasinya. Tapi udah apa segala berbenah, Mas macam. Ahaye udah Tapi lebih kalau terbuka. kalau lebih Mas Ahaye itu orangnya cerdas, mau belajar dan sama dengan Pak SBY mau punya banyak kawan. Ya 1.000 kawan kurang, satu Ya. musuh terlalu banyak. Mas Tinggal Ahaye punya- kita cari waktunya. Iya. Enggak, Mas karena Ahaye- gini Mas, kita pernah diskusin di sini kan, kita membandingkan Bogor tokoh-tokoh kita- politik nih, Iya. mana yang
kayaknya lebih cocok appointed, mana yang elektoral. Misalnya kita ngomong Bu Sri Mulyani lah, itu nggak mungkin elektoral. Ya, berat. Karena dia appointed, tapi untuk elektoral berat karena nggak bisa kissing babies. Kita khawatir Mas Agus ini masuk ke track itu gitu loh. Orangnya pinter, hebat, world class. Tapi kalau saya lihat ya, seperti tadi itu Kementerian ATR dulu nggak dilirik orang, nggak dilirik media. Sekarang dengan menterinya Pak Mas AHY, itu artinya baik itu di media media konvensional maupun media sosial itu pasti lihat aja naik grafiknya. Ada traumatik nggak sih sama media? Nah, gue mau tanya nih. Gak ada masalah. Kalau dulu Pak Prabowo kan bisa kita tahu. Kalau artinya begini deh, bandingkan dengan ketua-ketua umum partai lain. Oh, Pak Zul. Sama-sama ketua umum lah. Pak Zul Hasan udah kesini, Pak Zul Hasan. Belum kesini aja, tapi kan melayani media kan setiap saat bisa dan tanya jawab terbuka. Mas, bisa. Bang, ini izin nih Bang. Aku ketik Agus Harimurti Yudhoyono aja mohon izin. Ini adanya di YouTube-nya Mas AHY semua nih. Masa iya. Tiap kali. Ya coba aja. Saya nggak tahu. Tiap kali you masuk di Detikcom pasti ada berita hampir tiap wawancara hari. itu kan berita. Iya berita dong. Doorstop itu doorstop. Ya wawancara khusus kan pasti ada waktunya. Kan pasti ada waktunya. Kalau lawan Irak. Iya ada waktunya. Ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya nggak khusus dong. Kan begitu. Iya, kan? Tinggal cari waktunya. Pas. Yuk orangnya salah. Kan begitu. Emang jubir presiden nih levelnya ngelesnya top. Kan dia pernah bilang salah. Ini lagi ngetes. Ngantuk. Masih canggih ya Bang. Canggih Bos. Dia di kroyok 3 pun masih bisa lewat. Gue inget banget beliau dulu pernah berdebat satu diskusi sama Abu Bakar Bashir. Pernah dulu sama Abu Bakar Bashir dulu dalam kalau nggak salah Persis bikin. Kami berdua tentang demokrasi. Dia anti demokrasi, saya pro demokrasi, dan kita berdua dan kesimpulannya adalah sepakat untuk tidak sepakat. Tapi yang pentingnya bisa abang berani menghadapi ini kan? Oh iya di depan publik waktu itu diskusi tentang demokrasi atau saya bilang ya teokrasi. Dia teokrasi, saya demokrasi. Nah, sebetulnya kita membandingin ya sama beliau. Beliau ini kan mau dibilang nggak pintar apa, doktor ya, pernah jadi menteri berapa. Tapi kan you can relate sama orang banyak. Ini pertanyaan paling berat sesi ini nih. Iya kan? Ada mantu. Lihat yang mana dulu dong. Tinggal nggak dia bisa digemoy nggak gitu aja pertanyaannya kali. Ya pada waktunya di masa yang tepat pasti mestinya bisa. Karena penyakitnya orang pintar itu satu. Kadang-kadang susah mendengar. Justru Mas AHY ini sekarang ada di Kobusier 4 tahun yang lalu, Bos. Justru AHY ini sekarang masuk kampung keluar kampung karena dia mau bawa langsung sertifikat itu. Sertifikat dia kasih di kampung, di gereja, di masjid, di tempat-tempat yang mereka sudah menunggu sertifikatnya sekian lama. Jadi kalau bahasa tentara mau operasi teritorial lah ini ya. Datang ke sana. Mau dia datang ke sana. Kalau gitu kampung itu kan paling satu desa 2.000, 3.000 penduduknya Bang. Ini subscribernya 600.000 lumayan lah. Iya. Tinggal kasih anunya dong. Nah, ini kalau aku ketik Agus Yudhoyono wawancara khusus ya. Ini kan bukan kegiatan doorstopping atau kegiatan. Ini enggak 4 tahun lalu. Deddy Kobusier ada 8 tahun lalu sama Kompas. Maksudnya sisanya ya kegiatan masalah ada aja. Waktunya. Ya itu waktunya 8 tahun yang lalu. Kan tidak semua. Gitu. Jadi kalau dalam helix nih kelihatannya waktu untuk media ini perlu diperluas ya. Apakah memang Mas AHY memproteksi dirinya atau memang diproteksi untuk belum engage dulu sama media gitu, Bang? Kenapa? Ya ada waktunya, ada kalau pas topiknya, pas tempatnya. Kenapa tidak? Dan orangnya pintar, sanggup untuk menjawab berbagai pertanyaan tajam. Dan dia mau belajar, dia mau juga mendengar. Izin Omanto. Gak ada masalah. Omanto, media-media ini bukan cocok waktu, kita yang nyesuaiin waktunya cocok. Iya. Kalau
Ngapain harus selain waktu Kasih kita? permohonannya kan begitu dong. Setiap kita kirim undangan tanggal kosong kok, jam kosong. Saya nggak tahu kemana kirimnya. Saya nggak tahu Enggak, kemana ini kirimnya. masukan aja lah buat tim beliau supaya agak diperhatikan. Nah, kita masuk iya. tema agak serius. Mengerti. nih. Nggak, malah di Pak SBY ini gue dampingin Pak SBY nih. Pak SBY banyak, Bos. sama CNN ada Ini, terakhir. Bos. Sama Chat itu aja kita ngikutin tuh pencampuran Jadi. chat ini itu kan. kan program sendiri, wawancara ke sosial media itu Intinya kalau ada permohonan silakan diajukan tentang apa kan begitu nanti kita cari. Kita mau ke Pak SBY aja, Om. Soal Lavani ini. Monggo dikasih ya kan? kasih juga. Teori-teori voli beliau ini kan penting kan. Bagaimana kalau itu dengan senang kalau hati. cara mensemes Prabowo nanti. Kalau kan? aku terus terang, kalau aku lebih serius pengen aja beliau tuh pandangan beliau solusi Palestina. Nah, itu ya solusi gitu. Ukraina itu ahlinya dia. Iya, Kalau dia geopolitik bekas pasukan dunia, PBB Ukraina pernah. ini gimana Jadi, solusinya kalau Pak kan? SBY urusan pemerintahan dalam negeri sehari-hari, politik sehari-hari beliau nggak lagi Ngikutin nama. nggak mau lagi terlalu banyak berkomentar ya toh. Ya. Lebih pada politik kenegarawanan. Tapi kalau untuk geopolitik dunia saya rasa dia sangat terbuka. Kita untuk bikinin deh ya, Iya. sebulan sekali paling Geopolitik nggak ngomong dunia. tentang geopolitik Update, dunia SBY gitu. update di Total Politik. Ah kan nggak usah paten ngomong kan. politik Nggak usah, cawe-cawe, jangan nggak dalam usah. negeri, bukan cewek-cewek dalam negeri, dunia lah. Kalau itu Itu lewat Romanto nih ya, Sebil ya. Deal. Nah, tinggal kasih masih permohonannya dong. Bukti nih, udah ada Mau bukti nih. apa- Tempatnya apa- bisa. Nanti ke Bakomstrong, Tempatnya gitu pun udah ada. Besok Iya. lantai 9 diresmiin Boleh. ruang Ishadi. Ruang Ishadi. Oh, keren tuh. Beliau. Paten. Sistem Nah, Om, number ini sesi terakhir nih kita. Ya. Pilkada serentak 2024 adalah critical juncture menuju 5 tahun ke depan nih. Ada pilkada, ada Ya, 545 Ya. provinsi Betul. kabupaten ya kota. ada kabinet, terus AKD lah di dewan nanti kan. Ini kan beberapa critical juncture kita menuju 5 tahun ke depan nih. Nah, ini di pilkada serentak ini ada isu-isu misalnya Barisan Nasional, satu koalisi Prabowo dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, and so on. Gimana? Ya, pada dasarnya kita senang kalau misalnya koalisi yang ada di secara nasional yaitu Gerindra, Golkar, Golkar, PAN dan Demokrat yang secara nasional itu bisa kita linearkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Idealnya. Tetapi setelah kita lihat ternyata peta politik di masing-masing daerah bisa beda-beda. Dan karena itu koalisi yang terbentuk juga bisa beda dengan peta politik nasional atau koalisi yang pada tingkat nasional. Dari dulu begitu. Karena konfigurasi politik di daerah juga beda-beda. Misalnya dari dulu misalnya walaupun kita ada perbedaan dengan PDIP, tapi misalnya Mas Ganjar itu untuk Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah kami juga dukung. Jadi koalisi dengan PDIP untuk Jawa Tengah misalnya. Di beberapa daerah lain juga Kalimantan Barat juga begitu. Kita dukung calon gubernur yang sama. Ini juga bisa begitu pula sangat berbeda di kabupaten kota dan provinsi dengan nasional. Karena itu tergantung daerahnya. Mana misalnya kami dengan Gerindra akan bersama-sama di beberapa provinsi atau beberapa kabupaten kota. Tapi mungkin di tempat lain kita bisa berbeda juga. Oh, jadi ide membuat semacam barisan nasional ini kelihatannya susah ya? Susah pada tingkat di tingkat daerah karena peta politiknya bisa berbeda. Oke, provinsi-provinsi kunci deh, Bang. Kalau misalnya 545 tuh mustahil lah. Provinsi-provinsi kunci terutama di Jawa. Itu penanganannya apakah misalnya di Jawa Timur. kekhususan gitu, Bang? Kita sama-sama mendukung Kofifa. Tapi kemudian kami kan mendukung Kofifa Emil berlanjut 5 tahun lagi. Sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Kofifa mau sama Mas Emil lagi, Bang. Harapan kita begitu. Kan Kader, sudah selama ini berhasil kok. Selama ini juga ratingnya Mas Emil ini juga paling tinggi kalau untuk wakil gubernur. Dan pasangan keduanya approval ratingnya paling tinggi juga. Jadi kami mengusung berdua. Tapi kan kita tahu misalnya Golkar mungkin juga mau mengusulkan wakil gubernur yang berbeda. Oh gitu. Mungkin juga iya. mungkin saja Gerindra juga mau mengusulkan dukung Kofifa misalnya, tapi minta wakil gubernurnya dari partainya sendiri. Nah, di situ kita berbeda. Tapi saya agak Situasi kan. mau men-challenge sini ya. Kalau saya lihat hasil Pilpres kemarin ya,
di mana dari semua provinsi itu kan koalisi ini hanya kalah di Aceh dan Sumatera Barat yang jelas garisnya ya. Ini kan sebenarnya agak mirip Malaysia. Kalau Malaysia kan kira-kira antara Islam sekular, ya kan, di barisan nasional dengan Islam yang lebih soft sekular lah dengan PAS itu ya. Ya, dan memang hasilnya yang PAS ini kan paling 1-2 state aja gitu. Ya, Kelantan. Ya, Kelantan apa. Nah, apa nggak bisa model kayak gitu? Kalau lihat hasilnya ya, kenyataannya kan cuma 2 provinsi yang Bedanya kan di sana itu waktu pemilu juga sistem distrik. Ya. Di sana itu. Jadi mereka sudah mengatur misalnya untuk distrik ini di Kelantan misalnya distrik ini yang maju koalisi ini adalah si ini dari partai ini. Ya. Tapi untuk distrik yang lain si ini yang maju karena di situ yang paling base-nya paling kuat. Justru Demokrat kan udah punya pengalaman paling maju soal itu ketika bikin konvensi. Harusnya kan partai bikin konvensi dulu baru ternyata nasional. pengalaman juga memperlihatkan konvensi itu tidak laku dijual di Indonesia karena ternyata variabelnya banyak. Kenapa konvensi itu dulu dianggap gagal? Karena menarik loh konsepnya kan waktu itu. Iya, tetapi karena yang termasuk Anies juga udah ikut kan waktu itu. Anies Dahlan. Tapi yang dianggap orang bertumpu pada siapa yang dianggap paling jagoan pada waktu itu, dan itu tidak ada di dalam konvensi. Ya toh, tidak ada di dalam konvensi saat itu. Itu Pak Jokowi maksudnya. Ya Pak Jokowi. Golkar juga pernah coba kan. Dan Pak Prabowo. Sehingga yang ini Dua-duanya nggak ikut ya. dianggap ya ikut konvensi loh. di antara calon-calon yang dianggap lemah, gurem-gurem dianggapnya. Tapi ikut loh, Pak Prabowo ikut di konvensi Golkar, Pak Ya, SBY kan mau ikut tapi kan tidak di sini. kalah ya. 2014. Sehingga Golkar 2014. di Indonesia konvensi belum bisa kemarin kan Nasdem juga mau bikin konvensi. Tapi idenya bagus kan? Idenya bagus, tapi ternyata untuk di Indonesia tidak bisa karena tidak Belum semua. bisa atau tidak bisa? Oke. Belum bisa ketika partai masih terlalu banyak. Oke, kita kembali ke pilkada nih Bang. Nah, kalau pilkada Tadi Jawa Timur ini agak satu suara Kim ini untuk Bukovifa. ya. Tapi wakilnya beda. kayaknya Bisa barang berbeda. ini harus duduk Matematikanya. berkali-kali nih. Berduduk berkali sampai mungkin saya akhirnya ketemu juga. Ibarat sama-sama. Pak Jokowi ini mesti makan 50 kali dulu kan. Nah, Kalau Banten, Banten ini menarik. Kalau Karena Banten- Banten itu kita udah tahu calon kuatnya salah satu Airin. Ya. Dan petahananya dari Partai Demokrat, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak Wahidin bukan. udah bukan Demokrat ya? Nasdem. dari Nasdem. Oh, udah beda kawan. Kita di situ bisa bergabung bersama-sama, tapi sekali lagi masih perlu beberapa Step mesti lah. kita duduk bersama bagaimana siapa yang nomor 2 terutama. Ya, padahal kan bisa ya konvensinya tuh kan sekarang mereka Dan juga misalnya ngandelin sama jajak pendapat. Dihitung aja berani jajak pendapatnya Bukan suruh cuma kampanye. begitu, di daerah itu misalnya ada konfigurasi. Misalnya kalau Anda Banten nih, kalau calonnya orang Tangerang Raya, wakilnya mesti Banten lama. Pandeglang. Komposisi Lebak. representasi ini ya. Representasi ya nggak bisa tidak begitu. Makanya mau dibikin provinsi Misalnya, baru ya. Di Jawa Timur paling ideal memang orang kalau nomor 1 Mataraman Tapal sama Kuda, Tapal Kuda. Mataraman, nomor 2 Pataraman. Di daerah Jawa Barat. Jawa Barat, kalau Jawa Barat masih ada Pak Ridwan Kamil nih dari Golkar. Ada incumbent. Dulu 5 tahun lalu Demokrat siapa calonnya Bang ya? Izin. Deddy Yusuf. Bukan Dede Yusuf. kan nggak ikut yang Waktu itu kedua. Oh, Deddy Mizwar. Bukan bukan juga. kita mendukung Siapa kalau waktu tidak itu kawan? salah Ridwan Kamil kayaknya Bang. Lupa pula ya? lupa Ridwan Kamil, bukan Ridwan Kamil kalau tidak salah, saya lupa. Mungkin incumbent Akhir. Enggak ada incumbent. Akhir, Incumbent kalau- Sudrajat sama ini. Oh, sudah. saya lupa kalau Sudrajat sama zaman itu. Oh, aku jadi ingat. Jadi Deddy kalau gitu Mizwar, kalau ini nggak kan salah, Bang. ahli Deddy Mizwar ya, didukung. jadi wakil kan. Ya, Lupa. saya- Ini tak. coba dicek aja. Ya, ini kan ahli termasuk mafia Northwestern kan yang mendesain Northern undang-undang Illinois. Northern Illinois yang mendesain undang-undang otonomi dan segala macam. Jadi ide pemerintahan Pak Jokowi ini yang meng-create provinsi-provinsi baru termasuk Tangerang apa segala di Jawa, terutama di Jawa ya. Jadi lebih inline nih dengan politik lokal ya. Karena begini. Setuju Anda dengan ide tambahan ini? Iya kan begini persoalannya, sejak ketika reformasi mulai dan kemudian dengan pemilihan langsung segala macam memang
masyarakat di daerah-daerah tertentu merasa bahwa kalau mereka tetap bergabung dengan provinsi lama, Anak tiri ya. mereka tidak bisa mendapat representasi cukup. Misalnya orang Banten waktu itu bilang begini, Pak, Iya betul. saya masih itu di Iya kan, Kementerian Otonomi di Daerah. luar, gua masih Dia ingat. bilang, Pak, kami nih orang Banten, Pak, nggak ada satupun sekda orang Banten di Banten, apalagi di Pasundan. Iya. Tapi coba lihat sekda-sekda di Banten, semua orang Pasundan katanya. Ada gitu-gitunya ya. Mana katanya dia bilang. Jadi perlu ada Iya. Banten. Oh, ini provinsi. Deddy Mizwar, Dedi. Beda dengan misalnya orang Madura. Iya. Orang Madura nggak menuntut provinsi sendiri. Kenapa? Orang Madura bisa jadi gubernur di Jawa Timur dari Ya. dulu. Bisa jadi pejabat-pejabat tinggi. Begitu juga kenapa daerah Tegal tidak meminta provinsi sendiri di Jawa Tengah. Orang Tegal sudah berkuasa di banyak lapisan Ya. pemerintahan Nah. di Jawa Tengah. Ini Jawa Barat gimana? Afirmasi. Beda dengan orang Banten di Jawa Barat. Hmm. Dia terbelakang, tertinggal di Jawa Barat sehingga kemudian dibutuhkan. Provinsi. Dan dia punya wilayahnya juga, misalnya Jakarta ini, Jawa Barat sebelah sini, Banten sebelah situ. Mau pergi di Banten mesti lewat DKI dulu. Oh, ini balik lagi ke Jawa Barat nih. Nah. Deddy Mizwar, Deddy Mulia Demul kan. Iya. Golkar Demokrat 5 tahun lalu. Iya. Lupa abang kan saking. Nah, ya kan? sekarang kami Saking punya konsentrasi jadi calon oposisi, wakil kan? calon wakil gubernur namanya Ibu Selika. Oh, Bupati Karawang. Bupati Karawang. Ya. Kita sedang mengajukan beliau untuk jadi wakil gubernur. Dan cukup Kalau populer siapa tuh. tahu dengan Pak Ridwan Kamil boleh, dengan Jadi bisa relevan Kim ini ya. bisa relevan. Jadi kan tergantung. Yang sibuk Bempusi masih DKI nih. DKI gimana bang? DKI masih belum jelas. Padahal kan masih bisa bagi-bagi ya. Jadi nggak cuma gubernur, wakilnya, ketua DPRD, wakilnya itu kan juga posisi-posisi penting juga kan. Kan pemenang pemilu. Pak. Kalau Mas. DPRD tidak bisa di segala macam Otak-otik. karena sudah otomatis Pemenang dia pemilu, pemenang D3 pemilu kan? nomor 1 jadi ketua DPRD, nomor 2 wakil ketua, nomor 3 wakil ketua, bisa tergantung dari jumlah Iya, anggota. tapi itu kan bisa direorientasi undang-undangnya atau peraturannya. Kan sementara DPR undang-undangnya RI ya, begitu. itu. Tapi Susah yang itu. bisa diatur Itu kalau dibuka kotak Pandora pasangan-pasangan ribut Indonesia kalau dibuka itu. ya. Oh jadi Enggak, tapi kalau mau menciptakan environment yang sesuai supaya muncul koalisi permanen ini kan bisa. itu Artinya sebenarnya. kita punya Ini ahlinya kan dia. punya pikiran yang sama. Susah Koalisi Indonesia Maju ini bisa diimplementasikan juga di daerah. Tapi sekali lagi peta politik daerah bisa itu beda-beda. kan upaya 2014 dulu kan bang. Sehingga tidak mudah misalnya kita mendukung di sini calon gubernur, tapi ternyata misalnya partai sekoalisi kita juga punya calon yang kuat juga. Jadi dia juga mau maju sendiri, nggak bisa gabung sama-sama. Peta lokal nih. Tapi kenapa dulu Barisan Nasional bisa, PRI di Meksiko bisa, LDP di Jepang Oh, bisa? bisa, karena untuk langsung masuk dalam pileknya mereka sudah berkoalisi dan bersama-sama menempatkan, karena kan Atau karena sistem distrik kali ya? sistem distrik. Iya. Karena sistem Udah distrik dibagi-bagi ya, Mas. mereka sudah bagi Bagi wilayah. wilayah, sehingga dari situ kemudian bisa dilihat waktu pemilihan gubernur juga bisa dilihat siapa yang paling mungkin jadi Kita gubernur. kan di situ. partai 4% ini ya. Kalau nggak ini kan bisa, kita sistem proporsional. Susah untuk Enggak, 4% mana nggak apa-apa kalau ajak gitu. Di ini selalu menang. Ini kan enggak masih nggak dinamis bisa kan. dibagi. Masih Belum ada daerah yang ajak tuh kekuasaannya ini Ya, gitu loh. koalisinya makin ke dalam makin brutal kan. Internal koalisi tarung, internal partai tarung di sini. Belum lagi partainya pecah. Pecah. Ya, sebenarnya idealnya dulu 2014 ketika Pak Jokowi menang tapi di parlemen kalah, koalisinya Golkar waktu itu yang memimpin kalau nggak salah ya, yang kemudian dibatalkan oleh Perpunya Pak SBY, pemilihan itu sebenarnya nggak langsung waktu itu diputuskan di parlemen kan bang. Makanya MD3 dirubah, Golkar yang nggak bukan perolehan suara terbanyak bisa mendapati Iya. kursi. Tapi kan ketua belakangan DPR. kemudian diubah lagi menjadi sekarang ini pemenang pemilu. Betul. Nah, di sekarang misalnya PDP nggak mau sama sekali dikutak-kutik gitu. Kalau di kota-kota Artinya juga dengan kacau, skema yang dulu koalisi pusat sampai daerah Itu itu lebih mungkin mungkin. terjadi, lebih mungkin terjadi. Tapi dengan sistem Koalisi merah proporsional putih, susah, iya. tetap nggak Ini, mungkin. tapi ada satu topik yang juga menarik tuh sebenarnya ini. Pak Jokowi ini kan tidak punya partai. Ya, Pak. Kalau dia udah nggak jadi presiden, dia jadi apa? Presidensial Ya, club itu, political presidential club itu. Pilpres. Nah, kalau Pak SBY udah jelas dulu, Ya, Mas. Pak SBY kan punya partai Demokrat. Apa yang jadi sekjen Bu Mega PBB? punya
Masalah pengen jadi sekjen PBB meskipun akhirnya sekjen PBB jadi wamenaker sekarang, Iya. Bang. Pak SBY udah jelas setelah jadi presiden membangun peradaban. Ya. Ya tentu saja saya tidak tahu. Kalau itu mesti ditanya sendiri Pak Prabowo. Katanya mau pulang ke Solo. Jawa Tengah gimana Om Jawa Tengah nih? Betul. Jakarta Anies mungkin nggak didukung sama Enggak, Saya nggak tahu. Nggak, Demokrat mungkin nggak dukung Anies Enggak. Oh, udah pataran ya. Jelas Udah. tidak. Kan? Udah jelas Tapi tidak kan itu udah. Partai lain kita belum tahu. Tapi PKS cuma perlu satu aja kan ya partai ya kalau mau mendukung. Iya. Bisa maju sendiri. Oh ya kurang Enggak, 3. kurang satu. Kurang 3 kursi. Ya. Jawa Tengah. Jawa Om. Tengah. Jawa Tengah kan di sana kita lihat PDIP masih kuat. Jadi tergantung PDIP mau mencalonkan siapa. Tapi ada juga beberapa penantang-penantangnya. Dari dulu kan selalu Jawa Tengah selalu ada penantangnya walaupun PDIP kuat. Iya. Kalau DKI Demokrat kira-kira siapa? Calonnya siapa aja? Belum tahu. Belum tahu. Sekarang kita lagi lihat kemungkinan kader-kader kita yang bisa. Mungkin nomor 1 susah, tapi mungkin nomor 2 bisa. Tuh Kan Ahy gitu nggak mungkin balik kita lagi ya. nomor 1 Tuh, ada Ahy nggak mau bisa jadi juga. cagup, Bang. Enggak lah. Ini Kayak sekarang patah juga tuh Ahy cagup. sekarang apa namanya? Erick Thohir ini kan. Membantu Pak Prabowo. Nah. Sepenuhnya. Jawa Tengah tadi gimana Om? Kalau Jawa Tengah kita belum tahu. Mungkin PDIP akan muncul dengan calon. Saya rasa ada beberapa tokoh PDIP yang bisa jadi calon di sana. Kemudian ada juga dari partai-partai lain yang juga cukup kuat. Gerindra, Golkar. Kim akan jadi satu atau ada yang akan bersama PDI? Belum tahu juga. Di beberapa daerah ini. Di Jawa dikunci. Jawa adalah kunci. Belum Jawa tahu. Tengah, Tapi Jawa kalau Barat. Jawa Tengah kan Jawa Timur kita Udah pasti rasanya bisa nggak? sama-sama di sana. Bisa sama-sama. Bisa sama-sama dengan koalisi Kofifa. Indonesia Maju kan. Kim. Tapi tinggal siapa yang wakilnya kan. Ada yang mungkin nggak bersama PDI, Bang? Salah Kalau- satu atau salah dua dari Kim ini bersama PDI di provinsi-provinsi kunci di Bisa Jawa. aja. Di Jawa. Bisa saja. Iya. DKI iya. bisa saja. Ini kan kalau nanya bukan sebagai Demokrat nih, sebagai Di DKI. pakar politik ya. Di DKI bisa. Ya. Kenapa tidak? Jawa Tengah? Jawa Tengah mungkin bisa. Kenapa tidak? Iya. Dulu juga sebenarnya sama. semua Ya, semua Mas enggak ini Ganjar. mau nanya yang sebagai pakar politik ini bukan sebagai Demokrat ya. Iya. Ini kan kalau sesudah Peletak undang-undang hasil otonomi daerah pilpres, nih, Mas. hasil pilpres dan pileg ini kemarin, itu kan sebenarnya adalah evaluasi terhadap para pemimpin partai, betul nggak? Jadi kalau misalnya di Demokrat, ini kan nanti akan ada evaluasi, ini pengurus partai ini berhasil atau tidak berhasil. Artinya kalau nggak berhasil mungkin bisa diganti, kalau berhasil bisa terus gitu ya. Nah kalau Demokrat kan sebenarnya turun suaranya. Suaranya naik. Ininya kursinya turun Kursinya kan? turun. Suaranya Nah, naik. itu Karena dianggap kita berhasil atau gagal? Ya kita kalau dari sisi suara kita naik. Naik ya. Naik lebih 200.000. Tapi kita dapat kursi-kursi mahal. Bedanya di situ aja. Iya. Kita dapat kursi mahal. Kalau dulu 2019 kita dapat kursi-kursi yang murah. Iya. Yang kursi-kursi terakhir. Kalau sekarang bukan kursi terakhir, Kursi awal. kursi di tengah-tengah. Oh jadi Sehingga satu kursinya harganya mahal. Makanya Makanya suara naik. Suara naik tapi kursi turun. Ada kan kalau PDIP kan suara turun, Nah, kursi turun. jadi artinya kan kalau Demokrat kepengurusan ketum itu dianggap aman lah untuk perlanjutan. Emang ada Nah, bisa tapi nggak kalau sama partai yang PDI? lain kan misalnya apalagi P3 ya, PDIP, itu kan normal kalau kemudian ada upaya untuk mencari pemimpin baru kan. Sebenarnya semua partai secara umum. Oh iya, kalau kan kita juga akan ada kongres. Ya. Kalau kan kan semua orang bisa melihat aja. Nah, kalau dari semua partai ini yang rawan-rawan akan diganti P3 ya jelas. Mana lagi ya partai yang rawan-rawan tuh? Kita belum tahu itu, kita nggak enak berkomentar sama. Nah, makanya sebagai pakar. Tapi kan susah, nggak mungkin agak susah, ya komentar kan? pada partai lain. Kalau setiap partai kan mesti ada kongres, Susah ada dia. munas. Tapi itu hal yang normal kan artinya. Itu biasa, normal saja. Kemudian masalahnya kan di partai-partai itu ada nggak kader lain yang lebih baik dari Yang ada ini. yang ketua udah- umumnya sekarang itu misalnya. Oke. Iya. Itu kalau ada mungkin terjadi persaingan. Tapi kalau nggak ada kan Iya. Kan di memang itu yang Demokrat terbaik. bisa aklamasi terbatas Kan ini, gitu Om. misalnya. Kan gampang aja misalnya dilihat. Enggak, makanya itu yang bikin jaringan kan
kesannya Pak Muldoko itu majunya sekarang itu wajar gitu ya. Tapi Udah. kalau karena dulu itu jadi Udah salaman, masalah ya. Aduh, itu sudah ke laut. Udah salaman, jangan Muldoko, Mas. Masa mau Anda mau pikir Mas, Muldoko apa? mau Kenapa ngambil Muldoko, alih sama partai, Mas? membegal partai orang lain. Aklamasi terbatas dong. Masih Bas. Bang, tunggu. Ini pertanyaan terakhir nih. Abang sebagai mantan Menpora, aku pengen nanya. Ini kan prestasi tim nasional kita kan paten nih. Sepak bola kita dapat medali emas SEA Games akhirnya setelah sekian lama terakhir di Manila. Kemarin sampai final Asia. Iya, hampir kita masuk Olimpiade. Masih bisa sekali lagi. Masih bisa sekali lagi. Gini, Nah, lawan gini. Abang Uber final masuk. enggak, ini bola. Oke. Bola. Abang lihatnya gimana, Bang? Oh, kita mendukung kalau soal olahraga ini begitu di kancah internasional merah putih. Itu bedanya Kemenpora. Kalau Kemenpora begitu kita berlaga internasional, kita semua mendukung apapun upaya dari Kemenpora, menteri yang sekarang, karena ini bicara soal merah putih. Kalau soal kebijakan-kebijakan ke dalam mungkin kita bisa berbeda. Erick Thohir Kita berbeda tentang bagaimana kebijakan pembinaan segala macam. Begitu bertanding keluar sudah sama kita merah Erick putih, kita Thohir dukung. Seberapa paten nih ketum PSSI Erick Thohir ini? Oh, menurut kita Abang? bagus ini karena dia mau keluar uang. Iya. Dia mau biayai mungkin. Bagus. Mengambil teman-teman. Tapi zaman Bagi beliau saya juga- naturalisasi itu sesuatu yang biasa. Kenapa begitu? Jerman aja melakukan naturalisasi. Boateng itu naturalisasi. Tapi Jerman zaman loh. Tapi zaman Anda juga ada loh. Iya, Boateng Belanda. apalagi yang sekarang Boateng ini. Jerman ya? Apalagi yang sekarang ini mereka yang dinaturalisasi itu neneknya paling tidak, kakeknya paling tidak warga Indonesia. Cocok lah diaspora Indonesia. Bagaimanapun diaspora Indonesia makin lama makin besar. Sehingga itu juga adalah sumber daya bagi atlet-atlet Indonesia untuk semua lapisan. Cocok. Sejak zaman saya juga kita Cocok mencari lah begitu. Pak Erick ini fokus di bola ya. Jadi kita dukung. Kita dukung urusan begini. Menurut Bang Anto, Pak Erick ini lebih paten jadi menteri lagi atau fokus di ketum PSSI? Saya nggak mau urusan tapi urusan bola kita dukung. Mudah-mudahan tahun gini nanti kita menang masuk Olimpiade. Cocok Ya, itu. udah dibatasi. Kalau ke Demokrat balik itu kan udah Agus Ketum udah jadi menteri kan Ketum jatahnya PSSI. masih 2 atau 3 lagi. Udah kebayang siapa calon dari Partai Demokrat. Kalau Calon menterinya. kita sedang mempersiapkan karena Pak Prabowo sudah memang ngomong sama Mas Ahy siapkan kader-kader Demokrat yang bagus-bagus Jatah untuk jadi berapa, Bang? masuk. Belum tahu, nanti tergantung Pak Prabowo. Tapi Udah dipanggil kita oleh sedang- tim ini? Tim? Oh belum, masih panjang waktunya. Oktober tadi. Tapi bahwa kita menyiapkan kader-kader kita tergantung juga dari posisi apa nantinya kan perlu kita kalau misalnya kementerian apa begitu kan harus ada relevansinya juga dengan kita. Jadi untuk Cagup DKI Pak Erick Thohir paten nggak menurut Bang Anto? Karena harus ada konversi elektoralnya nih, udah paten nih tim nasional. Kalau itu saya sekali lagi kalau DKI masih belum tahu saya ini. Masih lihat dulu. Masih lihat di partai lain juga lihat dulu yang mana. Oke, thank you Manto, Mas BAM. Sampai jumpa lagi di Total Oke, Politik Mas. berikutnya. Terima kasih.